Begitu dalam cintamu, penuh kesesakan, penuh rasa rindu. Oh ya Pak. Mari Pak. Tak semua kisah sempurna. Kita ketemu Pak Novi guys. Dari beberapa Siapkah kamu Iya Pak. mencintainya? Siapkah kamu jatuh dalam letih cinta? Iya, saya sendiri adalah deklarator dan inisiator bersama Pak Bayu, juga komisaris utama di sini, dan beberapa teman lain yang sekarang ini banyak yang memilih jalan sendiri. Karena cuman kami tetap konsisten ke nilai disiplin. Apakah di Indonesia itu platform baru, betul-betul baru hanya Indokinetmat dan Lakota Big Trade yang dia konsisten di GCV, Pak? Saya Biar teman-teman tahu nih. ya, kalau di kami jelas kita konsisten di situ. Yang lain-lain saya belum tahu. Kenapa? Karena kan ada yang goyang juga setelah lihat di listing di OKX di Exchange kan. Nah, di sistem di centralized exchange itu centralized exchange itu banyak yang goyang. Nah, ini mereka bingung, mengalami kebingungan. Cuma kami tetap konsisten sampai saat ini di sini. Ada orang juga di medsos juga ngatain sudah tahu harganya sekian ya. Paling tinggi kan $3,8. Jadi sekarang turun 1, berapa saya nggak tahu kita lihat di TX. Oh masih di sini apa enggak bangkrut apa enggak ini atau cuma nipu dan sebagainya. Ya enggak lah. Anda itu kan berpikir, yang ngomong itu kan berpikir dengan kesederhanaan kemampuan otaknya. Sedangkan kami berpikir sesuatu yang besar. Perbedaannya di situ. Terus apa yang dirugikan? Pakai uang kami. Bukan uang pioner. Tidak ada satu perak pun kita menurut uang dari pioner. Nah, itu yang membedakan kami sama aplikasi lain. Pakai pendaftaran, uang ini, uang ini. Yang merugikan pioner. Ada yang harus membeli rumah, harus 1 juta dia bulan bayar, untuk apa? Ya kan? Terus ada yang mau beli mobil harus $750.000, beli emas harus $750.000. Itu nggak kita kenal di Indonesia, kami nggak mengenal cara-cara kayak gitu. Dan kami juga kan pada dasarnya bukan komunitas, tapi memang platform dengan punya core bisnis yang jelas gitu kan. Jadi kami nggak punya perwakilan daerah, keanggotaan yang harus mengumpulkan uang dari orang. Dan di platform kami jelas kalau dibuka tidak menerima uang atau melakukan permintaan atau kalau ada yang atas nama Indokinetmat melakukan permintaan jelas bohong. Nggak akan pernah kami lakukan. Dan sampai saat ini kami berjalan, ini kan bukan modal sedikit ya. Kita rumah kredit sekarang ini 82-an, kayaknya 7 juta tiap bulan. 82 unit, Ya, guys. angsuran 7 juta per bulan. Itu 560 jutaan, 574 juta ya. Angsuran kita ya. Kami bayar tiap bulan. Dan ada. Sudah berjalan berapa lama? Sudah lama dari bulan November. Desember, Januari, Februari. 4 bulan ya. Ini Maret ini 5 bulan. Artinya apa? Bahwa untuk membangun platform ini, ya memang nggak bisa cuma dengan asal bikin aplikasi, terus masuk hackathon, terus jalan gitu, nggak bisa. Harus punya modal. Kita harus ada investor, Pak ya. Ya, tentu untuk modal ada beberapa cara ya. Kita bisa menggadai investor, terus kita bisa mensiasati regulasi itu. Nah,
kemampuan kayak gini, kita berharap juga aplikasi yang lain juga bisa mengikuti kan sejalan. hal yang sama. Bisa melakukan. Kalau nggak mampu, ya belajar dari kami. Jangan bilang, wah kalau ini nggak masih nunggu ini, nanti open minded. Kemarin kan nunggu open network. Begitu open network, kan cuma terbukanya jaringan antara kita yang berbasis decentralized exchange dengan yang berbasis centralized exchange. Ini bisa terhubung kan? Koin dipasarin di situ. Mereka langsung gak mau, Iya. langsung bingung. Langsung kayak hilang harapan, kayak hilang arah gitu. Dan yang seperti itu banyak aplikasi-aplikasi. Terus kalau ditanya yang nanti tunggu open minded. Platform-platform ini yang sudah masuk hackathon, lakukan transaksi. Oke, dia nggak punya modal besar. Transaksi kecil-kecilan lah. Cari investor deh, kelas 100-200 miliar jalan. Kalau main di rumah, besar lah ini, terlalu besar. Ya. Itu biarlah pertarungan kami. Kalau yang lain, main kecil-kecil aja lah. Apa, sepeda motor, TV, handphone, itu kan, jadi itu ratusan miliar bisa jalan tuh, dalam 3 tahun ini. Dan itulah kita membentuk nilai yang sesuai dengan keinginan. DCP itu adalah nilai awal nanti. Setelah itu dia meledak. Nah, lakukan hal seperti itu masing-masing. Jadi, kalau dengan mereka melakukan hal yang kayak gitu, tentu mereka akan membantu mempercepat nilai DCP itu terbentuk. Nilai ini kan terbentuk setelah open network ini. Di platform itu jalan. Bisa nggak platform-platform di Indonesia? Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat saya. Karena semua platform kalau ditanya, pasti jawabnya setelah open minded. Karena mereka kemarin beranggapan open network itu adalah open minded. Padahal kita sudah menjelaskan berkali-kali. Berbeda. Nah, tapi ya sudahlah, nggak masalah. Kalau open network ini terbuka jaringan saja. Antara lain yang bisa terbuka baru exchanger itu. Kan dikiranya juga tanggal 14 kemarin juga open minded. Ya, padahal kan Kodim sudah jelaskan kan, itu open network. Nah, kalau open minded itu kan terbuka jaringan seluas-luasnya. Kita sudah terbuka, terhubung dengan e-boy, dengan segala macam di luar daripada ekosistem. Kalau dibuka sekarang sama itu, koin ini nggak jadi uang. Tetap jadi koin komoditas. Terus untuk apa fungsi ekosistem yang dibangun lewat hackathon? Ada platform-platform itu. Nggak berfungsi. Masa seorang Nicholas Kokalis, profesor doktor, ahli komputasi sosial yang mengembangkan juga Bitcoin, ya, dan dari Stanford itu juga lahir beberapa koin mula. Terus membuang program ini di tempat sampah, cuman bertaruh di bursa kan? Ini gimana cara berpikirnya itu yang pas untuk katanya orang ahli kripto dan sebagainya? Pasti nggak nyambung. Karena kalau tadi di centralized exchange, itu adalah hukum pangandang. Banyaknya permintaan, koin naik. Oversupply, down. Kan gitu. Terus juga masalah demand-nya juga nggak bisa terus konstan gitu. Dia pasti juga bergelombang. Nah, itu yang terjadi di centralized exchange. Tapi kalau di decentralized exchange berbeda. Oh, ini jadi alat tukar, jadi uang. Nah, mau beli apa? Dia beli barang, baru jual lagi. Nah, inilah yang kita bangun sekarang ini. Oh, halus. Yang halus itu yang mana? Ya, yang halus itu yang ngomong orang yang setiap harinya dia bergantung keuntungan 1.000-2.000 perak dari koin, dia jual beli koin untung segitu. Ya, orang-orang yang seperti ini akan menganggap rencana besar seseorang, mimpi besar orang itu halus. Padahal enggak. Ini program yang dirancang ke sana. Nah, bisa nggak kita mempercepatnya? Bisa. Nah, ada 100 aplikasi yang katanya akan masuk di DApps ya.
100 aplikasi melakukan hal yang sama-sama yang dilakukan Indokinamat, maka ini mempercepat. Bisa lebih cepat lagi ya Pak ya. Bisa lebih cepat. Ya pada akhirnya, yang menang itu mereka yang bertahan. Yang menang itu mereka yang punya keyakinan sampai di ujung-ujungnya. Kalau nggak salah ini juga kata-katanya Nicholas Sokalis ya, yang pemenangnya adalah yang bertahan. Nah, sekarang ini Indokinamat itu membuat landasan di sana. Dan pengeluarannya besar banget. Bicara triliun guys. Waduh, Lebih guys ya. Nah ini terus harapannya para pejuang GCV yang mengharapkan untuk segera bisa terrealisasi memiliki rumah, memiliki otomotif segala macam. Ini kira-kira harapan mereka ini, mereka kalau bisa dikatakan seru bersabar dan bisa bersabar kapan Pak? Kita punya program rumah, ada dua program ya. Yang sudah jalan itu kan yang program KPR yang tadi saya bilang, pembiayaannya lewat KPR tapi kreditnya kita yang bayar, itu kan nilai GCV. Cuma kan untuk di bank ini kan persyaratannya juga luar biasa ketat. Nah, nanti kami ke depan itu akan melakukan funding sehingga begitu orang kredit kita cuma kasih repayment capacity ke bank, langsung nggak perlu nanya dia kerja apa, bank langsung kasih kredit. Karena kita sudah kasih repayment capacity atau RPC ke bank. Itu yang akan kita program dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, kami memang bangun rumah nanti untuk yang besar-besar. Yang untuk ya kalau investor kami bilang rumah sultan itu Grand Royal ini sudah ada 77 titik di seluruh Indonesia. 70 titik. 77 titik. Iya. Rumah yang akan dibangun itu sekitar 5.645 unit. Wow. Dengan fasilitas yang lengkap. Fasilitas pendukung ya. Tentu ada yang pertama ada Kilatmat. Ini gerai, kemudian ada klinik, ada gerai bersih, ada jogging track. Pokoknya one stop living, one stop service yang kita bangun. Itu untuk yang kawasan. Tapi ada yang bukan kawasan kita bangun biasa aja karena tanahnya cuma 2 hektar untuk 25 unit rumah. Tapi tentu ada taman, ada apa yang nah, itu yang paling kecil. Cuma sekarang kita konsentrasi ke yang besar-besar tuh. Karena kita mau bangun kawasan aja. Jadi plan bisnis kami itu ke depan ya memang kencang, dan untuk bangun rumah yang kayak gitu itu puluhan triliun. 77 titik itu dari kota mana aja Pak? Jadi hampir seluruh Indonesia, belum semua. Papua, Maluku belum terjangkau. Di Sulawesi itu udah, di Sulawesi Utara, Gorontalo juga udah siap. Nanti di Makassar juga ada, di NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau ya. Di paling terbanyak ya di Jawa. Nah, teman-teman kan sudah dengar tapi Pak Novi nyebutin kota-kota itu. Nah, pionir yang ada di kota-kota tersebut pasti kan, wah ada di kota ini, di kota saya ada. Nah, itu modelnya bagaimana? Apakah mereka disaring atau gimana Pak Novi untuk memiliki rumah itu? Kan belum bisa kita lakukan serentak ya semua. Kalau itu kan kalau serentak itu uangnya juga bisa yang sudah available balance ini kan sekitar 600 sampai 800 ribu orang. Kalau kita lakukan semua, kali aja rumah itu rata-rata 5 miliar untuk pembuatannya. Wow. Jadi 4.000 triliun, nggak mungkin kita bertahan sampai sampai air itu bisa jalan dengan ekosistemnya. Karena kalau bisa jalan dengan ekosistem, tentu kita kan punya aturan
bukan urusan OKX ini, bukan urusan exchanger ya. Exchanger mah untuk urusan, saya bilang itu urusan ejek-ejeknya orang-orang yang itulah, kumpulin aja koinnya di situ. Dan pemain-pemain populari, pemain-pemain Hitrang ya. Bang itu kan main-mainnya koin izin mas satu main silakan itu mah. Kalau kita kan di ekosistem dan itu beda alam. Iya. Mereka adalah centralized exchange, barter dan transaksi trading koin di situ. Kita di dalam decentralized exchange ini menjalankan ekosistem itu beda alam untuk Beda dunia. Jadi kita bicara dengan Kanopi ini memang kita bicara real project yang memang standar dari awal memang dibentuk. Pi itu apa ya? Jadi yang real projectnya seperti ini guys. Kita nggak bicara bursa. Jadi memang menguatkan ekosistem ya Pak. betul. Kami kan memang masuk dalam ekosistem. Pertama, saya deklarator GONG 2000, inisiator GONG 2000, deklarator GONG 2000, dan di sini juga komisaris utamanya Pak Bayu Sudarmani dari Kota Jakarta Pusat juga adalah inisiator dan deklarator GONG 2000. Itu di sini. Jadi kalau orang ada kan ambasador di CV atau segala macam, mereka sekedar influencer. Tapi kalau kami pelaku, ya kan, konsisten orangnya. Kami nggak ada itu jual barang setengah rupiah, setengah koin. Nggak ada, kita betul-betul murni pakai koin. Dan kami jual barangnya ada ini. Bukan koinnya diambil barangnya nggak ada. Kan gitu kan. Barangnya ada, koinnya bayar, transaksi jalan, blockchain jalan. Iya. Karena kenapa demikian? Berbeda alam kami juga sama mereka yang influencer. Kami deklarator. Kami punya tanggung jawab moral yang jauh lebih tinggi dari mereka itu yang mengaku-ngaku sebagai ambasador GCP. Tapi itu kan ambasador, bukan ambasador finance. Beda alam lagi dia sama ambasador. Mulai bagus itu influencer di sini. Saya senang. Sebab pendirinya dari sini kan sahabat saya. Dulu kan berjuang sama-sama. Cuma kan kita udah nggak bisa lagi main di influencer. Kita lebih fokus ke bisnis yang kita rencanakan. Iya. Karena kalau tanpa merancang proyek besar ini, jadi influencer kosong. Apa yang mau dijual, apa yang mau diproduksi kan. Nah, sementara kita punya target. Harus di tahun sekian. Ini sudah, ekosistem sudah jalan. Kalau ekosistem sudah jalan matang, barulah terbuka, keluar. Yang namanya open mainnet. Terhubung dengan ekosistem di luar terhubung dengan aplikasi, terhubung dengan platform, terhubung dengan organisasi, sosial, apa, semua sistem yang di luar daripada ekosistem kita. Nah, itu namanya open mainnet. Kalau sudah terhubung dengan itu, dari luar akan ngikutin kita, karena kita sudah terbentuk matang. Nah, itu yang perjuangan kami ke sana. Berbeda dengan orang-orang yang bermain di checks ini. Kan banyak tuh yang bahkan itu tukang-tukang SEO poin kan. Ya itu bagi saya itu urusan mereka lah. Tapi mereka nyinyir sama GCP. Ya gak usah nyinyir. Kalau nggak yakin sama GCP, jual saja koin kau di OKX. Nanti kami yang beli. Ya, ini mau dagangin koin, silakan jual di OKX. Nanti kami beli. Kalau nggak mau lagi jual di OKX, langsung dikirim ke OKX saya. Udah bayar. Berapa banyak koin? Ada 1 juta koin, udah bayar. Iya kan, nggak usah pusing-pusing. Daripada nyinyir-nyinyir nggak tahu mana. Apa itu? Jadi fair dan simple ini gitu aja, guys. Iya. Terus ini Pak Kanopi, apakah menguatkan ekosistem itu seiring berjalan dengan kan lagi yang kita sering dengarkan tentang kuantum finansial sistem, tentang ISO 222 kemarin, apakah menguatkan ekosistem dengan real project yang selama ini Indopinet jalankan dan platform mungkin juga Mahkota Bigtrade jalankan, ini seiring berjalan dengan progres dari quantum financial system itu apakah ada hubungannya gitu Pak? Quantum financial system itu sebenarnya kan mengatur tentang transaksi dan kecepatan transaksi ya gitu. Kan kita
file itu sudah terbukti, sudah masuk di situ. Cuma yang menjadi harapan kita semua kan nilai koinnya tinggi. Kenapa harus tinggi nilai koin ini? Goalnya kan adalah jadi mata uang digital. Mata uang digital bukan dalam arti mau merusak sistem moneter sebuah negara, kedaulatan moneter sebuah negara, tidak, tapi menjadi jaring pengaman uang global atau global financial net. Nah, untuk menjadi global financial net, sekarang kan uang yang beredar di seluruh dunia kalau dihitung dalam dolar itu kan sekitar 24 sampai 34 ribu bilion dolar, ya kan? Sementara uangnya Bitcoin kan cuma 100 miliar dan ada cadangan, ada untuk charity, yang beredar itu cuma 65 miliar. Nah, 65 miliar atau bilion dan ini triliun, ya. Ini nilainya kalau dia cuma biasa-biasa aja, inflasi dong. Dia harus nilainya di atas 34 ribu triliun dolar ini. Harus tinggi, lebih tinggi. Dengan 65 miliar lebih tinggi. Berarti nilainya 1 banding berapa dengan dolar. Itu loh asumsinya. Kalau nilainya sama, maka nggak bisa diharapkan jadi global financial net. Dunia akan masuk inflasi, walaupun nanti CBDC diberlakukan, apa semua kan akan memangkas biaya pembuatan uang, kan? Jadi yang tadinya bilang baik pohon pinus, pohon pisang apa diramu jadi kertas uang, ada naik dupon, memang tukar, terus bikin jetnya, bangun pabriknya. Nah, itu akan dipangkas. Kenapa? Karena ongkos produk uang Rp5.000, Rp1.000 dan Rp100.000 sama. Ongkos produknya sama ya? Sama ongkos produknya. Itu kan habis, nggak ada ongkos. Jadi kalau misalnya kita mau produksi sekian, mencetak sekian triliun rupiah gitu misalkan gitu kan, biaya produknya berapa persen? Ini kan hilang, karena kan uang kan cuma angka. Nah, bagaimana mendapatkan angkanya itu banyak prosesnya di dalamnya kan, lewat asetnya aset apa saja kan gitu. Jadilah nilai angka kita di gadget kita, di handphone, di apa. Nah, itu menggambarkan uang. Itu nanti CBDC akan ke sana. Nah, tapi kan harus ada patokan uang. Kalau sekarang kan di fiat itu dolar yang jadi global financial net. Nah, ini gimana? Kalau global financial net sendiri yang mata uang sebuah negara jauh melampaui tinggi di atas ini, ya kan nggak bisa jadi patokan. Dia harus jauh di bawah sehingga nggak inflasi. Karena patokan ini kan itu harus terjadi. Artinya kira-kira pertanyaan kembali, Korti membangun ini semua hanya cuma untuk jadi uang receh gitu, atau menjadi sesuatu yang besar untuk jadi global financial net. Saya meyakini tujuannya adalah menjadi global financial net. Yang nilainya tinggi, pasti yang nilainya tinggi tidak tersentuh oleh goncangan inflasi dari sistem moneter sebuah negara yang ada di seluruh dunia. Itu kira-kira. Makanya kami mempersiapkan diri untuk menunjang program ini jalan sampai ke depan. Apakah yang dilakukan Indofinetmark ini juga dilakukan Cina dan negara-negara lain? Oke. Kalau saya kan 2 kali ya di Cina, di bulan Februari tahun 2023 dan Agustus. Pada September yang ke-18 itu di September itu. Saya sih melihat bahwa pemerintah Cina menangkap ini dengan baik. Karena kan mereka adalah yang membuat uang digital pertama di dunia, RMB. Cuma kan waktu itu RMB belum jalan karena kan webnya juga masih web 2 ya. Dan sekarang web 3 yang digunakan, itu kan bisa nyambung. Dan mereka punya kepentingan tentang itu. Kalau Cina bisa memakai ekonomi dunia dengan konsep digitalisasi. Nah,
dia sudah jalan untuk kayak uang elektronik dan sebagainya. Di sana itu orang kalau belanja saya pakai WeChat aja dia belanja. Kecuali orang asing ya, kita boleh bayar pakai kartu atau ambil uang cash. Kalau yang sana udah jarang orang lihat uang Siap. cash tiap di dompet. Semua di semua gitu. Jadi apa namanya? Cina itu paling siap. Cuma kemarin informasi dari Pak Bayu, komisaris utama kita, Cina itu ada 5 aplikasi yang siap di CB. Nah, 5 aplikasi itu, kalau Indokinet di CB, kami juga di CB. Jadi ada, Malah ikut Indokinet Mart ya. ya karena kan gini, saya sih nanti dibilang sombong, tapi mungkin kita yang transaksi pertama di dunia di situ, rumah tadi. Sudah 80 itu Sedangkan Zito baru kemarin Pak ya, Zito Real di itu baru, ya. Kita transaksi jalan. Dan ini kan nanti akan ada yang program KPR itu kan kita target dalam 3 tahun itu 157.000 rumah. Dan itu nggak mesti pionir aja, itu non pionir juga kita kasih, tapi nanti pembiayaan juga. Ada program Bitcoin di situ. Tapi yang lain itu kan yang sudah terjaring itu 5.645 di situ. Nanti kalau Jogja ada lagi titiknya mungkin di tahap kedua ya. Nanti akan terbangun dan kebutuhan memenuhi kebutuhan tidak semua, tapi sebagian. Kenapa kita belum bisa memenuhi semua kebutuhan? Jadi kita hitung-hitung itu. Kalau rumah sultan itu kalau satu ini. Karena rumah sultan itu di atas 4 miliar ya Pak. Nanti ya. Ongkos pembuatannya aja segitu. Karena tanahnya 500. Ada 6, ada yang 2 lantai, ada 3 lantai. Kita jual pasti di arsip. Ya, kalau 3-4 poin deh. Tergantung lokasi. Itu teman-teman 3 sampai 4 poin nih teman-teman. Ada juga yang 5 kayak di Sentul, tapi itu yang di Sentul itu khusus untuk manajemen Indokinet Mart dan SJN gitu itu. Ya 3 tahun teman-teman Indokinet Mart punya target 150.000 lebih unit rumah. 97.000 rumah itu lewat KPR. Nah, yang KPR. Jadi artinya teman-teman yang menonton ini juga punya harapan memiliki atau Kalau yang rumah sultan ini, terpilih ya boleh. rumah sultannya yang baru terprogram ini 5.645 unit di 77 titik seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini semua lancar. Minta doanya saja, karena tentu kan kalau dari dengan doa, dari terutama dari pihak harapan itu, harapan apa doa kan yang terus itu yang kita harapkan. Nah, ini yang membuat semacam spirit doa spirit dari kami untuk terus bergerak. 77 titik itu kira-kira dari kota yang belum ada titik itu mereka bisa mengajukan ke Pak Novi apa yang mereka harus lakukan Pak Novi kira-kira? Pertama, rumah ini kita tidak boleh bangun kosong. Udah harus ada pioner yang siap menempatin. Itu pertama. Di kota tersebut ya? Iya. Jadi tentu dia kumpulin pioner dulu, pionernya berapa, ya tentu dia butuh berapa hektar untuk bangun rumah itu kan. Yang jelas kita udah ngasih gambaran rata-rata 500 meter. Bangunan dari 325 sampai 425 meter segi. Nah, tentu kan fasilitas umum dan sosialnya 40% dari tanah itu rata-rata. Dari kawasan tertentu malah cuma yang bisa kita bangun 30% ya di kawasan yang perlu hijau kan. Kita rata-rata kita bangun 60%, 40% fasilitas. Nah, kalau kita senang bangun kawasan karena di situ udah ada nanti kan akan fasilitas klinik, ada market place kita juga yang gerai tingkat market. Tingkat sudah ada di situ, ada pasar bersih, ada jadian bread, ada pokoknya one-stop living atau house-nya ada di situ. Nah, senang yang seperti itu sebenarnya. Cuma tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat tertentu yang susah udah nyari tanah yang besar, kita bangun sesuai dengan luasnya. Cuman paling minim 2 hektar.
Jadi leader di kota tertentu yang dia ingin berinisiatif menggandeng Indomaret Mart untuk bikin perumahan, dia harus mengkoordinir berapa banyak pionir yang Pak Novi ya, dan itu pun yang pionir yang sudah AB ya guys, sudah available balance, Sudah apa yang dibahas, dan ya kita punya sistem ya, yang poin OKX nggak bisa belanja di kita. maaf teman-teman. Poin OKX, poin Binance, poin yang pokoknya dapat poin dari exchange nggak bisa belanja, itu memang kita khusus untuk mainan apalah, mainan anak-anak itulah, anak-anak yang retail lah. Ya ini tidak bawah, jadi yang bisa dilibatkan proyek Indomaret Mart itu yang masih pure, masih murni ya Pak. Ya, artinya kita memang mempersembahkan ini untuk para penambang yang memang berjuang dari awal ya. Mereka nambang susah payah, dihina, katain halu dan sebagainya, tapi masih bertahan sampai akhir. Ini bonus buat Untuk penghargaan mereka ya. penghargaan reward untuk mereka. Kita siapin. Jangan tanya uangnya dari mana ya. Kita ada di kantor ini, Anda tahu sendiri kan ya kantor ini. Di kantor yang megah guys, satu lantai ini semua kantor Indomaret Mart ya. Teman-teman tadi sudah lihat videonya ya, beberapa ruangan, depannya sudah seperti itu ya. Gitu. Jadi kita artinya nih membuktikan bahwa kita nggak asal apa cuma untuk show aja gitu. Gaya-gayaan. Gaya-gayaan memang. Ya kami sederhana aja kan, kerja juga pakai kaos apa, kecuali mau ngadepin penjara baru pakai jas atau sepatu. Nah, bahwa kita membuktikan bahwa kita serius bekerja, nggak main-main. Dan alhamdulillah di kantor ini investor datang terus nawarin diri. Karena investor pun yakin ya, karena sudah ada bentuk fisik kantor yang megah gitu guys. Samping itu transaksi kita nyata. Iya, betul Pak. Samping itu nyata. Dan mereka kan nanya, yakin, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini GCP jalan? Ya, kita kasih tahu beberapa hal yang tidak mungkin kami sampaikan di depan publik. Karena itu berhubungan dengan strategi guys. Bang Fi mungkin ada pesan-pesan buat pionir yang dia terus berjuang dan yakin untuk milih GCV. Kedepannya apakah harapan mereka, semoga mereka pasti mengharap harapannya mereka kan memiliki rumah segala macam itu tidak sia-sia, tidak sekedar angan-angan gitu. Ya. Apa yang kami perjuangkan tentu juga mengacu atau sesuai dengan apa yang menjadi harapan Pak pionir, bahwa mereka itu ingin nambang itu akan menjadi Sultan. ya artinya menjadi satu keberhasilan buat mereka di masa depan. Nah, ini kami juga memperjuangkan ke sana, bahwa apa yang mereka perjuangkan nanti tidak akan sia-sia. Nah, makanya kita nanti ketemu di tengah. Cuma para pionir ini harus bersabar, karena ini jangka panjang. Ini program jangka panjang, ikuti dengan sabar, ikuti dengan serius, dengan pertemuan keinginan bahwa ini tentu bukan proyek kabar-kabar dari seorang profesor dokter Moles Tokalis. Jadi kalau yakin sama itu, ya kan dia nggak akan tergoda jual koin. Tapi kalau dia tergoda nanti jual koin, melakukan transaksi, ya memang nasibnya itu memang lagi. Cuman dalam kesempatan ini saya sampaikan untuk para pionir itu supaya kan bisa yakin, menahan diri, tidak menjual koin, tunggu sampai ini jalan terus. Toh kami juga sedang mempersiapkan. Kami nggak tunggu open mind network. Kami nggak tunggu open network, udah transaksi. Kami nggak tunggu open mind dan kami jalan terus. Jadi memang kami belum bisa akan memenuhi semua kebutuhan para pionir di seluruh Indonesia. Ya. Tapi paling tidak apa yang kami lakukan ini kan menjadi trigger dan barometer buat yang lain mengikuti. Ketika di Cina sendiri juga sudah menyatakan sikap, apabila Indomaret tetap bertahan di GCP, maka mereka tidak akan sama berada di posisi yang sama dengan Indomaret. Artinya sudah ada 6 aplikasi yang besar di dunia yang mau jalan. Ini udah sesuatu prestasi yang luar biasa. Dan benar-benar di 100 aplikasi DApps itu ya akan banyak nanti yang mendukung nilai GCP. Ini pertarungan itu di situ dengan seleksi alam.
Cuma memang tentu perlu modal. Iya. Nggak mungkin itu cuma dengan modal bikin aplikasi terus mimpi untuk ya di situ. Dari mana nih gajinya nanti? Hak tukarnya dari mana? Koin temen-temen ini kumpulin transaksi. Koin yang transaksi itu yang bisa ditukar. Kalau nggak transaksi ya nggak bisa ditukar lah. Apalagi koin selok-selok kan gitu. Oh dia beli di OKX terus dia tukar gitu ya. Kita kunci nanti semua. Kita juga bermain dan saya saranin ya, teman-teman semua punya uang yang jual-jual koin saku koinnya. Nanti kita masuk di OKX, price ordernya kita 314159. Taruh koinnya di situ. Dibayar, taruh gitu juga. Semua taruh gitu. Dan apa yang saya lakukan dari awal, itu sekarang ditiru di Cina, di mana-mana ditiru. Artinya, gerakan ini terus berjalan. Nah, yang nggak sabaran, yang nggak sabar main di koin-koin lain, ya biarin aja mereka main gitu. Termasuk orang yang anti GCP. Biarin aja suruh jual koinnya. Nggak usah pusing. Jual kita beli. Gitu aja, kita tetap jalan di sisi. Gitu kira-kira masalah yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman sudah panjang lebar Pak Novi menjelaskan, semoga ini mewakili pertanyaan banyak teman-teman tentang apakah nilai GCV itu memungkinkan untuk kita di masa depan. Dan bagi teman-teman yang sudah memang berjuang untuk terus yakin untuk nilai GCV, semoga dengan penjelasan Pak Novi ini teman-teman tidak goyah tapi semakin kuat gitu ya Pak Novi ya. Ya, itu harapan kami ya. Terus saya juga salut ini sama teman-teman dari Jogja udah bisa sampai di kantor kami sebagai pembuktian juga nih kan banyak orang Jogja kan. Nah ini teman-teman, itu teman-teman. Halo, Mas. Ya, Ya banyak yang di Jogja itu bilang oh itu foto ini doang katanya apa? Foto-foto ya kita apa namanya itu editan. nah ini sudah real teman-teman ya, sudah dari awal kita dari ruangan ke ruangan sudah kita ada gambar, jadi ini real teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Novi karena waktunya luar biasa. Kita terus berharap, kita terus mengadakan Indopinetmark ke depannya. Jadi teman-teman nggak usah galau karena kita punya platform yang luar biasa yaitu Indopinetmark. Dan juga mahkota Big Trade ya Pak. Ya, kemudian mahkota Big Trade juga bisa jalan sesuai dengan harapan ya. Karena dia juga sudah melakukan transaksi yang nyata. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak Pak Novi. Ya, sama-sama Pak Ferry. Terima kasih teman-teman. Oh, temani aku, temani hidupku saat ku bangun di tiap pagiku. Selalu awali hari denganmu. Jadilah kau teman hidupku. Temani aku, temani hidupku saat ku tidur di tiap malamku. Selalu akhiri hari denganmu. Jadikan ku teman hidupmu.